Timotius 3 ayat 16. Ikro. Ikro. Kok susah Timotius ini? Timotius. 1. Titus. Ya. 1 Timotius 3 ayat 16. 3 ayat 16. ayat 16. Judulnya Berunda Malikul. Jemaat Allah Dasar dan Penopang Kebenaran. Berunda Ayat Malikul, jangan 16. tertawa dalam hati ya. Iya. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, Iya. dibenarkan Dia itu dalam siapa? roh. Dia itu Dia itu Yesus. siapa? Oh, coba ke King James lah, karena Dia begitu. itu maksudnya Elohim yang menyatakan dirinya sebagai manusia, itu maksudnya. Dia Ya, Elohim Elohim kan, yang bukan menyatakan firman, dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, dan tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Apa yang salah Berarti sih? Elohim ya, bukan Ya. firman ya. Ya, Elohim sama sendiri itu ya. firmannya. Kalau Oh, firman salah. itulah di dalam Yohanes 1 ayat Tadi- 14 menjadi manusia Tadi Kak daging. Darni bilang, Itu dia. nggak mungkin Elohim datang langsung. Iya, enggak bisa. Ayatnya. Bukan. Ini ayatnya. Elohim menyatakan diri dalam daging. Elohim menyatakan diri dalam daging, itulah Yesus. Ya udah, Elohim itu sendiri. Tidak, bukan Elohim yang turun. Kalian itulah kalian sakit jiwa kalian Lanjut, semua. lanjut. Enggak loh. Lanjut. Ah. Oke. Aduh, capek. Oke. Biarkanlah daripada ribut. Bang Mili, Oke. tolong atasi dulu, ini bahaya. Kalau Malikil udah ketawa itu, aku tahu itu. Mana mungkin Elohim turun ke bumi ini? Sakit jiwa kita ini loh. Lucu kalian ini. Oke, tadi di Makanya ayat di diutus situ, firmannya, tunggu. diutus firmannya, Bentar. kalemnya, rohnya turun Bentar. ke bumi, itulah Ya, Yesus. sebentar. Bang Billy, Salah sebentar ini. tuh. Jangan Bentar begitu. Bang Jonto, Bahaya sebentar. tuh. Bang Jonto, ini kalau versi King James-nya ya, God was manifest in the flesh. Artinya Elohim itu sendiri. Iya, betul. Ini kan sebenarnya God was manifest, kalau bentuk kalimatnya was manifest, bukan was manifested ya. Kalau was manifested itu kata kerja ya, tapi ini was manifest itu artinya kata sifat, adjektif. Allah nyata dalam daging. Tuhan itu. Allah nyata dalam daging. Ini artinya Elohim nyata dalam daging. Lanjut Bang Billy. Ada orang berpikir Tuhannya itu seperti batu. Kenapa seperti batu? Analogi batu begini. Batu ketika saya lempar ke kaca, ya. Ketika saya lempar batu ke kaca, batu itu tidak bisa mengkondisikan dirinya menjadi lembut. Kapas. Sehingga ketika batu itu menghantam kaca, tidak membuat kaca itu menjadi pecah. Nah, pertanyaannya begini, ini buat orang yang mengerti ya. Kalau orang yang emang nggak mengerti ya repot. Pertanyaannya begini, Cerdas. kenapa batu itu tidak bisa mengubah dirinya menjadi lembut sehingga tidak ketika sampai ke kaca tidak membuat kaca itu pecah? Kenapa? Orang kan menjawab, karena batu itu tidak punya kuasa. Nah, betul. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan seperti batu itu? Ketika dia datang, bumi itu hancur. Ya tidaklah, Tuhan tidak seperti batu. Makanya gue bilang jangan kita membatasi. Jadi Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa membuat dirinya bertemu dengan manusia, dengan siapapun yang dia kehendaki tanpa harus membunuh manusianya. Bisa, karena Tuhan yang saya imani maha kuasa, bukan Tuhan batu yang tidak punya kuasa. Begitu loh cara berpikirnya. Iya, Jadi aku setuju itu. Jangan terlalu naif lah jadi manusia. Jadi bersyukurlah, jangan jadi maling kundang. Udah diselamatkan, udah ditolong. tapi Bang nggak mau Maliki, bersyukur. Bang Maliki dan teman-teman yang lain. Tetapi aku tidak mau Tuhanku itu tidak maha kuasa. Tak mau aku Tuhanku itu kena tikam lah, kena siksa lah. Tak mau aku.
Kak, mau aku punya Tuhan seperti oke, itu. oke. Aku punya Saya Tuhanku kasih- yang sekarang berkuasa. oke, Dia tetap saya kasih- keberadaannya di kerajaan surga. Dia belum Oke, turun ke saya bumi kasih- ini. Dia tidak. Saya kasih Ini Bang oke. Billy. Saya kasih 2 Ia poin dulu. datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jangan seperti Oke. ini. Ia Saya sudah kasih 2 datang. poin ya. Itu aja ingat. Saya kasih 2 poin. Yang pertama, ya, kadang bilang, saya tidak mau Tuanku mati. Tapi begitu juga pemikiran Petrus. Makanya Tuhan Yesus bilang, "Hanyalah kau Petrus, kamu memikirkan bukan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, tapi oleh manusia." Sudah dinubuatkan dalam Sakaria 12 ayat 10 bahwa Yotefave ia sendiri yang ditikam ibu dari Rasul, lawan. Itu yang pertama. Bukan hanyalah engkau Petrus. Hanyalah kau iblis. Ya enggak, Iya. janganlah begitu, enggak enak saya. Oh ya, enggak boleh Bukan, bohong kita juga harus ayat jujur. Alkitab. Itu juga. Jujur, karena Seperti Petrus Iya. Bang Bil. karena hanya iblis yang Jangan tidak ingin bersifat Tuhan seperti mati, Petrus. itu loh. Iblis itu paling takut darah Yesus. Makanya Nah, itu yang poin. ketika di darah sini Yesus dia tercurah, berkuasa. iblis pasti ketakutan. Gitu. Justru, Nah, oke. justru dia berkuasa. Kalau dia berkuasa, dia bisa menguasai soal mati dan bangkit. Itu justrunya Tuhan kita itu Nah. sangat hebat. Dia berkuasa atas Teman-teman, kematian. kalau Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa itu tidak sanggup manusia menyentuhnya. Tidak sanggup. Kalau sanggup manusia Makanya dalam menangkap, Filipi menyalibkan, 2, ditusuk, disalibkan. Allah yang mana nih? Oke, Kalau sabar. Jadi Ibu tidak yang diajak disalibkan mana, itu Ibu? Sorry, Ibu. manusia dagingnya ya. Jangan ya. Oke, Itu sabar. Saya benar. belum selesai. Ah. Saya belum selesai. Makanya di dalam Filipi 2 ayat 6 dia turun mengosongkan diri. Iya. Betul Bu dari Filipi. bilang, makanya dia butuh mengosongkan diri walaupun dia adalah Allah, dalam rupa Allah dia mengosongkan diri. Nah, yang permasalahan yang ketiga, tadi di situ yang menjadi daging itu adalah Allah itu sendiri. Kenapa dibantah? Itu tadi 1 Timotius berapa tadi Bang Alexio? Yang dibantah oleh Bu Darmi. 3:16. Oke, coba kita buka tadi 3:16. Bukan firman, tapi Allah. Kok firman? Ini jelas-jelas ditulis Allah. Jangan dilau. Sabar. Sabar dulu. Kita buka dulu yang tadi. Kita buka dulu yang tadi yang dibuka oleh Bang Alexio. Nah, coba di 1 Timotius 3 ayat 16. God was Dalam bahasa- manifest in the flesh. Dalam bahasa Arab, bahasa Inggris itu God in manifest. Allah sendiri. God, bukan firman. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam Kak, apa gak kalian baca ini? Dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, Daging bukan itu, Elohim yang Kak, turun daging. ke bumi ini. Kalian ini wajar kalian nanti. Bentar. Jangan Baca, kalian baca, rendahkan baca. Tuhan kita itu. Ikro. Korban terjemahan LAI, Bang Elohim telah Coba, dinyatakan jelas sekali nih. dalam ini. Dia. Aku baca dulu. Dia Baca, Kak. yang telah menyatakan dirinya, Elohim menyatakan dirinya di dalam rupa manusia. Coba. Ini Aduh. Kak, ini baca. Bagaimana Ibu? Sebentar ini Kak, baca. Allah sendiri yang Bahwa- merendahkan diri, bukan Bang kita yang Jonto, merendahkan sabar. dia, Benar, Bu. Itu kan ada ayatnya. Kenapa Bahwa- ayat kita dibantah? Ini bahwa Elohim yang telah dinyatakan dalam daging. Aduh. Ini tambatan apanya kalian semua nih? S1, S2, S-teler kah? Oke. Dengar dulu. Dengar ulang. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia Elohim yang menyatakan dirinya, nya huruf besar. Dia Elohim, dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dalam rupa manusia itu maksudnya rupa Yesus turun ke bumi. Ibu kenapa Ibu? Ya, kaliannya macam mana? Tambatan apanya kalian semua ini? Benar nih. LAI Coba lagi, baca LAI King lagi. Jamesnya. Baca King James. Aduh Tuhan. Baca KJV. Coba baca. God was manifest loh di situ loh. Tadi Bu Darni.
kita harus berpatokan ke original teks, bukan terjemahan modern sekarang. Mana mau aku percaya Allahku itu yang ditikam itu, Allahku itu yang disalib itu, Allahku itu yang diarak-arak, yang dipukul-pukul. No, aku tidak mau, tidak terima. Enggak. Kabar dulu Bu. Begini Bu. Manusia ini yang serupa dengan Tuhan, bukan Tuhan yang serupa dengan manusia. Ibu harus paham itu konteks awalnya, bahwa manusia itu diciptakan oleh serupa dengan gambarnya. Berarti dia sudah ada gambar itu, rupa manusia itu bukan dia baru ada menjadi manusia, bukan. Dia sudah ada manusia seturut segambar dengan dia. Makanya ibu harus baca ya di Yohanes pasal 26 ayat 30 berapa itu, bahwa daging dan tulang yang Tuhan menampakkan kepada Thomas itu tidak binasa, tetapi kita ini binasa, tulang kita itu tetap dari tanah. Begitu. Jadi kalau Allah menjadi manusia itu baru ketika Allah meminjam manusia, tubuh manusia begitu, tidak, bukan seperti begitu Bu. Salah pikir itu. Aduh, udah jelas sekali ya kawan-kawan. Dia Elohim menyatakan dirinya dalam rupa Yesus, dalam rupa manusia dia turun ke bumi. Bukan Elohim yang turun ke bumi, bukan Allah Maha Besar itu yang turun ke bumi. Sekarang saya tanya, tubuh ibu itu binasa ke tanah itu jadi apa? Jadi Ya, tanah kan? tubuhku ya matilah di tanah, mati di tanah, hancur, busuk. Shalom. Sudah jelas itu Kak ayatnya. Kenapa lagi mau menyangkal? Dia Elohim menyatakan diri sebagai manusia. Contoh aku saya ilustrasikan dulu sama Kakak ya. Dia Kak Derni menyatakan diri sebagai manusia. Jadi yang jadi manusia siapa? Yang jadi manusia itu Elohim, firmannya Elohim itu menjadi manusia, itulah Yesus. Dia Elohim menyatakan diri sebagai manusia. Bukan Elohimnya yang jadi manusia, bukan Elohimnya jadi manusia, Jadi, tapi firmannya. Firman Kakak Elohim menyangkal itu menyatakan dia Elohim menyatakan diri sebagai manusia. Tapi Udah. siapa yang jadi manusia di situ? Udah gini aja lah. Berarti Kalau nggak kalian percaya begitu bahwa ya, Allah yang datang rupa manusia. Iya. Ya gini teman-teman, supaya jangan ketawa orang Muslim, udah kita nggak usah lah ribut gara-gara ini. Udah itu kalian imani, kalau aku tak mau, kau kasih pun aku 2 triliun, kalian kasih aku 2 triliun untuk mengimani bahwasanya Elohim itu yang ditombak, Menurut aku tak Kakak, percaya. Yesus itu sebagai apa bagimu? Yesus itu untuk apa bagimu? Jadi dia sudah ada. Yesus itu nggak kau anggap itu Allah. Sudah ada. Yesus itu bagimu apa? Yesus itu bagiku sekarang itu dialah penguasa alam semesta ini. Nah, itu. Habis Yesus itu sebagai apa bagimu? Bagi Tuhan kah? Sebagai Allah kah? Sebagai apa semua? Maha kuasa. Tahu maha kuasa? Apa maha sebagai kuasanya Allah apa? penguasa Emang langit berapa dan bumi orang, ini. Berapa orang maha kuasa? Yang maha kuasa hanya satu. Nah, setelah itu yang kau anggap Yesus itu siapa? Tuhan Allah Yesus kah atau itu di siapa? bumi, Yesus itu di bumi, firmannya Elohim turun ke bumi ini untuk menyatakan misinya, misi mereka, yaitu menyelamatkan Di aku kitab dari Korintus dosa. kitab Korintus tadi sudah dijelaskan tentang Yesus sudah naik ke surga, bukan sebagai firman lagi. Yang jelas kawan-kawan, aku tidak mengimani, aku tidak mau percaya bahwa Elohim yang keras disalib. Kalau kamu tidak percaya bermana kamu antikristus. Enggak, kalian yang antikristus. Bukan aku. Di dalam satu Yohanes berapa itu? Kalau kamu tidak percaya bahwa Allah datang sebagai manusia, kamu antikristus. Ya, udahlah. Nanti ketawa orang Muslim teman-teman. Udahlah, begitu aja. Aku imani bahwasanya Itu yang salah Bu. Elohim itu menyatakan dirinya menjadi manusia, turun ke bumi. Itulah Yesus. Jelas di situ. Elohim ya udah. menyatakan diri. Udah, oke. Kau disangkal-sangkal. Ya, itu imanku. Tadi itu Imanku ya. Kalau menjelaskan kalian bahwa seperti Tuhan itu Yesus sudah silakan. kembali kepada Allah Bapa itu dan kembali kepada kekuasaannya. Bukan manusia lagi di situ. Aduh. Sebentar. Begini Kak Darni. Penyangkalan ini. Mau tanya, apakah Bapak Yahweh itu adalah Yesus itu sendiri? Begini dia. Kan sudah aku bilang tadi.
Yesus itu berasal dari firman, berasal dari, tunggu dulu ya, jangan dulu potong aku biar jelas. Ini ini yang kupelajari ya. Yesus itu datangnya dari firman firman Elohim yang telah menjadi manusia, turun ke bumi untuk misi penyelamatan manusia dari dosa. Nah, itu ya. Tidak Elohim itu yang turun ke bumi. Kalau Elohim turun ke bumi, hancur bumi ini, meledak, dak. Udah biar tahu kalian. Jadi yang diturunkan firman-Nya. Itu yang saya tahu. Udah kawan-kawan, maaf. Lukas pasal 14, baca dulu. Gantian Jangan kita ribut. Ibu tolong baca Lukas Nih kita pernah 1 koma. Ayat Sebentar kawan-kawan, sebentar. Ingat nggak? Sebentar kawan-kawan. Sebentar Kawan-kawan. Sebentar dulu Bang. Orang baik. Apakah bagi Kak Darni Bapak Yahweh itu adalah itu? Harus pelan-pelan. Nah, begini ya. Kita boleh menjawab hanya Apakah harus ada keterangan saya awam, dong. Kak, saya awam, enggak tahu saya banyak-banyak ayat enggak. Tetapi sekarang dari inti yang Kakak pelajari, apakah Bapak Yahweh itu adalah Yesus itu sendiri? Udah. Yesus itu adalah firman-Nya Yahweh, diturunkan ke bumi menjadi manusia daging. Udah, tunggu. Ini jawabanku. Di luar dari sini bukan jawabanku. Ini jawabanku ya. Yesus itu siapa? Dengerin dulu. Kawan-kawan, jangan ditabrak. Kalau kawan ngomong jangan ditabrak, memalukan kalian. Iya, satu-satu ya. Nanti Kalian ketawa. bicara firman Tuhan, jangan ditabrak orang lagi bicara, gitu loh. Iya, aku dulu ya. Siapakah Yesus itu menurutku? Begini. Yesus itu berasal dari firman Elohim. Firman Elohim, kalemnya Elohim, rohnya Elohim diturunkan ke bumi untuk penyelamatan misi, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tidak Elohim itu yang turun ke bumi, tetapi diutus melalui siapa? Rohnya, firman-Nya, sesuai dengan dalil Yohanes 1 ayat 14. Itulah Yesus yang menjadi firman yang telah menjadi manusia daging. Itulah Yesus turun ke bumi. Itu dia kalau orang Kristen kalau nggak ngerti ini, nggak tahu lagi aku, nggak tahu lagi. Oke, kawan-kawan, aku Bodoh ya. Ibu tolong jelaskan Lukas pasal 24 kita jangan dulu main ayat, teman-teman. Jangan dulu main ayat. Jangan main ayat dulu. Kita nggak usah main ayat, perang ayat. Oke, silakan Bang karena Tito. begini, ibu ini mengatakan Di-mute aja semua. Jadi gini kawan-kawanku yang kekasih ya. Kita disuruh Tuhan menyembah pakai seluruh akal budi. Ini sudah 1 jam. Yang terjadi itu menjurus kepada main pedang-pedangan ayat. Ya. Sudah 1800 tahun itu terjadi, kalian tidak pernah sadar. Kalau sudah seperti ini, jangan main pedang-pedangan ayat, itu membutuhkan waktu yang berbeda lagi. Aku hanya bertanya sama Bu Dirni ya. Kejadian 3 ayat 4 Bu, bisa dibaca? Ini sangat berguna sama Ibu. Kita nggak main pedang-pedangan ayat ini. Kejadian 3 Ayat 4. ya, ntar ya. Manusia jatuh ke dalam dosa, ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Udah. Iya. Jadi itu adalah penyesatan berbahasa yang pertama sekali Alkitab sampaikan, ya, yang dilakukan oleh iblis. Penyesatan bahasa, Bu Darni. Ibu paham gak tentang itu, penyesatan bahasa? Ayat 4. Apa yang disampaikan Tuhan di dalam bahasa kepada Adam dan Hawa itu diulangi oleh si ular, tapi beda. Benar ya Bu Darni ya? Kalau kita baca ayat literalnya, ucapan Tuhan kepada Adam, tetapi tentang pohon itu janganlah bla bla bla, itu tertulisnya. Iblis mengulanginya secara langsung kepada Hawa, tertulisnya sama nggak dengan apa yang tertulis yang diucapkan Tuhan? Tidak sama kan? Itu namanya Bu, itu penyesatan bahasa. Kita mau lihat original teks, kita mau lihat dalam bahasa pun, yang terjadi adalah suatu fakta nyata, terjadi penyesatan bahasa.
Jadi saran aku kawan-kawan semua, kalau sudah setengah jam kita diskusi terjadi seperti ini, main pedang-pedangan ayat, satu pihak berkeke dengan pemahamannya, pihak lain tuh berkeke dengan pengertiannya, nggak apa-apa. Stop sampai di situ. Kalian membuang waktu, sudah 1800 tahun. Itu terjadi. Jadi yang perlu bukan main pedang-pedangan ayat. Baca sebagai panduan awal Kejadian 3 ayat 4. Terjadi penyesatan bahasa. Apakah itu bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Jadi Bu Darni, contoh, ini sekedar sharing ya Bu Darni ya. Contoh, kata mati. Itu Bu Darni harus cari seluruh isi Alkitab. Apakah yang dimaksud dengan kata mati oleh Alkitab? Kita balik ke original teksnya. Tentang kata Allah, mau huruf besar Allahnya atau huruf kecil, cari original teksnya apa artinya. Jadi supaya kita tidak berhalusinasi dan kita melawan apa yang tertulis. Yang ketiga Bu Darni, penyesatan itu sudah terjadi sejak awal dan sejak zaman Yohanes Pembaptis. Itu singkatnya, aku nggak mau panjang-panjang. Jadi kita kembalilah kepada menyembah Tuhan di dalam segala akal budi. Akal budi itu artinya apa? Akal budi itu artinya gini loh kawan-kawan. Satu, data yang kita pakai itu data empirik. Yang kedua, logika yang kita pakai logika empirik, bukan logika konsep-konsepan. Yang ketiga, ada konsistensi. Ya. Yang keempat, ada fakta real. Itulah namanya dengan akal budi. Jadi segala yang kita sebutkan di sini tidak boleh melewati apa yang tertulis. Kalau kita tidak paham tentang original teks, tanya kawan-kawan. Kalau LAI masih ada kekurangan. Jadi kembali ada kunci-kuncinya. Satu, akulah Alfa dan Omega. Itu kata Yesus. Di perjanjian lama, akulah yang tidak berawal dan tidak berakhir. Ada berapa Alfa Omega? Keluaran 20 ayat 2. Aku sendiri, tidak ada yang lain. Itu semua menunjukkan only, hanya satu. Singkatnya begitu Bu Darni tadi kembali, penyesatan berbahasa itu sedang terjadi sejak Kejadian 3 ayat 4 sampai nanti. Penyesatan bahasa itu gunanya apa? Supaya akal budi kita hancur lebur. Makanya kembali ke original teks. Kawan-kawan nggak perlu pedang-pedangan ayat kalau sudah lebih setengah jam ya, nggak perlu. Itu aja Bu Darni, semoga paham. Saya jelasin dulu sedikit Ibu Darni. Ya. Oke, saya jelasin sedikit. Ibu Darni tahu nggak Allah itu roh? Oke? Roh. Apakah roh ini bisa mati? Bisa dong. Gak bisa. Enggak. Roh ini maha hadir, ada di seluruh penjuru bumi, oke? Oke, benar. Dalam waktu yang sama dia menjadi daging. Apakah Allah sudah tidak hadir di tempat yang lain dalam dimensi roh? Hadir di mana-mana dia. Betul. Walaupun dia sudah menjadi daging di Israel. Iya, betul. Yes. Betul? Nah, betul. Tubuh Tuhan di dalam tubuh Tuhan Yesus ya, roh dan tubuhnya apanya yang manusia? Dagingnya lah manusia. Dagingnya manusia berarti ada bagian daripada Maria atau Yusuf? Ini bertanya. Iya. Kedagingannya dari mana? Dari Maria atau dari Yusuf? Kedagingannya dia itu bukan berasal dari Maria dan Yusuf. Hanya malaikat sudah mengabarkan kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak dari Roh Kudus. Jadi dia bukan dari darah daging, dari persetubuhan mereka, tidak. Jadi dagingnya dari mana? Ya dagingnya dari Maria lah, karena kan dilahirkan sebagai manusia dia. Kalau dia dari Maria dagingnya, berarti Maria berdosa tidak? Maria belum ada tercatat berdosa di dalam Alkitab. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Iya, tapi catatan Maria di dalam Alkitab sebagai manusia tidak ada yang tidak berdosa. Iya betul. Oke, benar. Ya.
Oke, di dalam Alkitab kita ditebus oleh tubuh manusia atau tubuh Tuhan? Tubuh tubuh Tuhan, bukan tubuh Tuhan. Kita ditebus oleh Elohim, tapi melalui tubuh Yesus. Gitu dia. Nggak mungkin Elohim yang disembelih, yang disalib, nggak mungkin lah. Itu dangkal kali pikiran kita kayak gitu. Udah terus. Oke, yang kita ditebus berarti kita ditebus oleh tubuh dan darah manusia, betul? Ya. Di bumi. Apakah kita berkata begitu? Tunggu. Biar ku baca pengorbanan. Sebentar ya, ada ayatnya di langit. Teruskan dulu, nanti aku cari ayatnya dulu. Korban, penghapus dosa. Oke. Buka 1 Korintus 11 ayat 27 dulu. Ini Efesus 5 ayat 2. Dan inilah hidup, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Elohim. Enggak apa-apa. Kita lagi bicara itu apakah tubuh Tuhan Yesus itu tubuh manusia atau tubuh Tuhan? Tubuh manusia lah di bumi. Mana ada di bumi ini tubuh Tuhan? Ada aja kalian ini. Kalau itu hapus 1 Korintus 11 ayat 27 mau dihapus. Oke lah, lanjut. Terus baca dulu. Oh, dibaca. Ya. Berapa tadi? 1 Korintus 11 ayat 27. 1 Korintus 11 ayat 27. 11 ayat 27. Enggak judul 28 27 ya. Judulnya kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Udah. Kenapa enggak manusia? Kata Bu Darni manusia. Iya, tapi tetap diberikan gelar Tuhan kan. Makanya sudah ada ayatnya dalam Lukas 2 ayat 11. Kenapa Alkitab tidak menggunakan diksi manusia? Saya sudah capek loh menjelaskan kata manusia. Bising ya, aku matikan dulu mic-nya. Kenapa tidak dikatakan itu tubuh manusia, tubuh dan darah manusia? Horas majalo gabe, beriman itu jangan berbohong. Mati dalam dosamu. Hukum ke-9, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kebenaran harus Masalahnya ibu diungkapkan. sendiri yang bersaksi dusta. Sudah dijelaskan di situ. Biar kalian tahu. Tunggu dulu. Di dalam Daniel. Bersaksi dusta lagi. Oke, kita pelan-pelan dulu, Sudahlah. Aduh. Bisa nggak ini kita mau cari poin? Iya, cari poin, kita bukan cari berantem. Kalau berantem nggak terlawan aku. Kalau 1 lawan 1 kita udah kupatahkan batang lehermu. Ini kita cari poin, bukan cari berantem. Bu Darni. Itu baru saling mengasihi. Jujur. Banyak yang nonton itu. Sabar sis. Kanona tenang. Saya pernah 1 koma sama Bu Darni baik. Oke. Kita lagi berperang ini dengan roh. Bang Billy, tunggu. Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan memateraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Tunggu. Banyak orang akan menyelidikinya. Jadi kita ini semua harus menyelidiki Alkitab. Betul. Kita aduh, banyak. Maaf dulu, saya turunkan dulu satu-satu supaya saya bisa fokus dulu. Aduh. Gimana ini? Tolonglah jangan disela-sela bagaimana saya mau fokus ini. Oke, saya dengan Bu Darni dulu kalau begitu supaya kita enggak bertengkar di atas. Maaf. Aduh. Maksudnya jangan disela-sela dulu saudara-saudaraku. Oke. Sekarang kita buka dulu 1 Korintus 11 ayat 29.
12 ayat 29. 1 Korintus 11 ayat 29. Oh, ada ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Oke, selama ini kita ikut perjamuan, apakah kita masih mengatakan kita ditebus oleh tubuh manusia? Selama kuikuti perjamuan, inilah tubuh dan darah Yesus, kan gitu. Kan simbol itu simbol, bukan Iya. tubuhnya, itu bukan darahnya Ya, itu. sudah, Gimana sih? jangan pernah lari dari tulisan Alkitab. Kalau lain kali kita harus masuk ke teks asli memang. Tapi di sini ini masih koridornya benar di dalam tulisan ini. Nah, sekarang saya tanya, apakah kita ini waktu perjamuan mengingat tubuh Tuhan atau tubuh manusia? Mengingat tubuh Tuhan lah. Oke, kalau begitu bagian mana yang kemanusiaannya dari Tuhan? Nah, tetapi gini, aku menyangkalnya bahwasanya yang disalib itu adalah Tuhan itu sendiri. Tunggu, sabar dulu, jangan dulu loncat-loncat. Kita akan ke situ pelan-pelan, step by step, slow but sure. Oke? Oke? Nah, sekarang ternyata tidak ada kemanusiaan di dalam tubuh Tuhan Yesus. Roh itu sendiri yang menjadi daging. Roh itu mempunyai kesadaran sendiri karena Allah itu adalah roh. Ketika Tuhan mati, keterpisahan roh dengan tubuh itu nggak ada masalah, karena yang dikatakan Tuhan mati adalah keterpisahan tubuh dan roh. Nah, sekarang yang kita lihat tubuh dari Tuhan Yesus, tubuh Tuhan, roh Tuhan. Di mana bagian kemanusiaannya? Tidak, selain wujudnya. Tunggu, tadi kan sudah kita baca di dalam 1 Timotius. Ya, jangan dulu lari, pindah 3 ayat, ayat 16. jangan perang-perang ayat. Di sini dulu. Enggak, kita kan harus melalui tubuhnya data adalah dong. tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan. Oke, akui dulu sini baru kita pindah ayat. Kita sesuaikan ayat yang berikutnya. Oke. Jadi sudah kita temukan di dalam satu ayat ini bahwa tubuh Tuhan, Yesus mati di dalam rupanya kemanusiaan. Dalam rupa kemanusiaan dia mati. Yang mati apa? Rupanya, dalam rupanya. Tetapi tubuh dan darahnya dan roh itu adalah Tuhan. Tidak ada bagian kemanusiaan di dalam Yesus. Nggak ada. Kayak mana Tuhan mati? Aduh, lucu kali kalian lah. Kita memberitakan kematian Tuhan Yesus. Nah, sekarang begini. Ini kan roh. Ini roh, betul? Ini roh. Roh ini mempunyai kesadaran sendiri, betul? Allah kan itu roh. Ketika dia menjadi daging, ya, dan dia mati, terpisah roh ini dengan daging. Enggak ada masalah Tuhan mati. Makanya kita memberitakan kematian Tuhan. Nah, apakah kalau Tuhan mati artinya sekarang begini? Sekarang saya tanya dulu. Ketika roh ini ada di Australia, ada di Amerika, ada di Eropa, roh ini di Israel menjadi daging. Apakah di Australia, di Eropa sudah tidak ada Tuhan? Selalu ada dimanapun. Nah, sekarang kalau roh ini menjadi daging, tubuh itu adalah Tuhan, roh ini adalah Tuhan. Dia mati artinya keterpisahan tubuh dan roh. Nah, apakah Tuhan sudah tidak ada? Mana bisa lenyap Tuhan? Dia makanya, selalu ada. Paham nggak kata mati? Kata mati sudah paham. Mati itu hanya tubuh jasad dagingnya di bumi itu yang mati. Tuhan bukan itu. Tulis. Mati itu artinya keterpisahan tubuh dan roh. Iya. Itu yang disebut mati. Sudah. Ya. Nah, ketika dikatakan Tuhan Yesus mati, apakah Tuhan sudah tidak ada? Apakah roh ini ikut mati? Roh ini ikut mati? Enggak lah. Nah, dagingnya aja yang mati. Permasalahan rupanya yang mati, rupanya. Karena tidak ada bagian kemanusiaan dari Tuhan, 100% dia Tuhan. Nah, permasalahannya Tuhan mati apa? Takut Kak Darren, Tuhan itu kita sudah tidak ada Tuhan. Enggak.
Kalau Tuhan mati berarti nggak maha kuasa dong. Nggak Allah maha kuasa. Allah Di itu mana roh. di mana kuasanya? Makanya jadi Tuhan itu mati kan, itu sekarang yang dipertanyakan teman-teman Muslim. Permasalahannya ini, kita jangan terpaut dengan Islam yang tidak tahu terminologi mati. Kita mempunyai terminologi soal mati, terpisahnya tubuh dengan roh. Nah, Makanya ini kan sudah roh. Billy, udah benar itu. Berarti yang mati bukan Tuhannya, yang mati itu manusia, yang menyerupai manusia itu Nah, daging, sekarang jasadnya itu. Yang mati itu rupa yang mati, Iya. yang mati. Tubuh Tuhan Yesus, tubuh dan roh itu Tuhan. Tidak ada bagian dari tubuh, salah. Tubuh, rupa dan tubuh itu adalah manusia daging. Roh itu baru bisa mati. Nah, itu dia. Kalau tubuh mati, tubuh itu mati. Dan rupa manusia itu mati. Itulah yang membusuk di tanah, kan gitu. Siapa bilang membusuk? Enggak, kalau manusia, kalau Yesus kan enggak ada membusuk. Tolonglah jangan ditambah-tambah, kita lagi fokus bicara Tuhan Yesus. Jangan ditambah-tambah. Aduh. Tapi biar ada perbedaannya dong. Kita nggak bisa juga, fokus ke satu. Nah, saya balik lagi, 2 kertas ini nggak lama saya tulusin. Ini mau 10 buku pun itu nggak kan aku bisa masuk di situ. Ini roh. Capek Roh ini nanti beneran. Roh ini ada di mana-mana saja. Ya, roh itu ada di mana-mana. Oke. Di setiap Izin Bang Billy. Tadi Kak Darni punya statement, apapun yang Bang Billy bilang sampai berapa banyak pembuku, dia tidak akan menerima, percuma. Enggak dong. Aku nggak menerima. Kak Darni sudah bilang Tapi begitu, percuma. Cuman kan ada di bawah orang yang menonton. Bukan hanya Kak Darni saja kan? Fokus dulu. Roh ini ada di mana-mana. Ketika kalian tekan dia, lebih nggak mengerti dia. Satu sudah murtad, woi. Sudah dibilang satu sudah murtad. Lagi mengajar kalian mengganggu. Gak usah pusing yang lain. Kita fokus pengajaran sampai dia mengerti. Gak usah cari-cari masalah. Udah satu murtad, Sabar mau Bang berapa Billy. ribu lagi? Sabar Bang Billy, udah, nggak apa-apa. Sabar. Orang lagi Udah. belajar, lagi mengajarin, kalian potong, kalian serang. Mau berapa lagi yang mau murtad? Mau 1000? Enggak, aku nggak murtad aku Billy. Tenanglah, nggak apa-apa. Kalau Ibu Darni Aku lagi ini yakinlah ketakutan kalian. ini. Udah mau dekat ini Kak Darmi, udah mau dekat dia. Tolong fokus. Udah mau dekat ini kulihat. Tolonglah jangan ketika dia salah bicara kita tekan. Udah mau murtad ini. Pusing saya. Bring down Bang Billy, lanjut. Nah, Bang gimana Billy, kalau saya mau lanjut. naikin orang? Udah Bang Billy. Saya lanjut. lagi mengajar, lagi fokus. Oke. Nah, Allah itu roh dalam kitab Yohanes. Roh ini mahadir. Dia ada di mana-mana. Dalam waktu yang sama, dia bisa berada di mana-mana. Ya. Nah, ketika dia di Amerika, dia di Amerika, di US, Filipina, ya, Australia, dalam waktu yang sama di Israel dia menjadi daging. Apakah di sini sudah tidak ada Tuhan? Oh, masih Dia sudah tetap, tidak hadir dalam dimensi tetap dia roh. ada. Masih tetap dia ada. Dalam dimensi dia roh dia itu ada. Dalam dimensi roh dia ada. Tapi dalam dimensi kedagingan dia itu apa? Menyatakan diri.
tetap Tuhan. Dalam kedagingan ini dia mengambil kelemahan-kelemahan manusia. Dalam kitab Ibrani 2 ayat 14. Oke? Nah, nanti kita baca itu nanti sebentar. Nah, ketika dia menjadi manusia, ya, dia mati. Dan ini kedagingan. Dia mati. Mati itu adalah terpisahnya tubuh dengan roh. Sudah. Apa masalahnya? Apakah sudah tidak ada Tuhan? Kan Tuhan masih hadir di sini. Mati itu artinya keterpisahan tubuh dan roh. Hafal. Mati adalah keterpisahan tubuh dan roh. Hafal. Mati adalah keterpisahan tubuh dan roh. Roh itu mempunyai kesadaran. Tidak ada masalah. Karena tubuh dan roh Tuhan Yesus itu adalah tubuh Tuhan, roh Tuhan juga. Tuhan mati iya, tetapi karena di dalam kedagingan dia mengambil kelemahan-kelemahan manusia. Apa yang masalah? Jangan kita karena kita takut gertakan dari mereka. Oh, masa Tuhan mati? Masa Tuhan mati? Di situ kena mental, orang-orang Kristen kena mental. Betul nggak kena mental? Kak Darmin kena mental kan? Di situ jangan diolok-olok oleh orang Islam. Dan secara dan secara waras juga, aku mana mungkin aku percaya Yesusku itu, Tuhanku itu mati. Jadi yang ku percaya, yang ku imani, manusia yang menyerupai manusia itu yang mati, kedagingan itu yang mati. Makanya sekarang yang saya tanya tadi, bagian dari Tuhan Yesus apanya yang manusia? Tubuhnya tubuh Tuhan. Tubuhnya Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 29, tubuh apa? Kenapa tidak mau mengatakan tubuh Tuhan? Dosa, berdosa. Bukan berdosa, cuma gini, masa Tuhan tidak mampu melakukan apapun, kan gitu. Nah, inilah yang mampu dia lakukan. Dia itu enggak menyerupai, jangan tunggu dulu, Elohim jangan itu dulu di luar. Jangan harus dulu kayak gitu, keluar. benar kan? Tubuh itu apa? Tubuh, jangan menyangkal ayat Alkitab. Alkitab mengatakan tubuh apa? Tubuh itu tubuhnya, tubuh kedagingannya di bumi. Dalam Alkitab mengatakan tubuh apa? Tubuh kemuliaan, kan gitu. Janganlah berdusta. 1 Korintus 11 ayat 29 dibaca lagi. Jangan berdusta, ada tertulis. Jangan kamu berdusta. 1 Korintus 11 ayat 29 ada tertulis. Tubuh apa di situ? Oke. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi tubuh apa di situ? 1 Korintus 11 ayat 29. Itu kan tubuh itu Tuhan. Kenapa dibilang tubuh manusia? Kita yang harus mengerti Alkitab, jangan Alkitab yang mengerti kita. Karena tidak ada bagian dari manusia Maria itu. Bagaimana mau penginjilan kalau kita berdusta? Akhirnya jadi apa? Jadi murtad. Iya, benar itu. Tanpa mengakui tubuh Tuhan. Makanya kita perjamuan. Makanya Tuhan, bagian mana yang manusia dari Tuhan Yesus? Tubuhnya. Jujur dulu dalam membaca, yang lain akan ditambahkan Tuhan. Dalam hal kecil kita jujur, ya dalam hal yang kecil kita akan menang dalam hal yang besar. Tidak ada masalah untuk pertanyaan yang lain. Tidak ada masalah. Tetapi akui dulu dengan amin bahwa itu adalah tubuh Tuhan. Ya. Nah, tetapi yang kita perjamuan kudus, tubuh Tuhan, kita bayangkan itu tubuh Tuhan gitu loh. Tetapi kalau secara sewaktu dia disalib, itu tubuh kemanusiaannya yang disalib. Tidak ada dikatakan tubuh manusia on off, tidak ada.
Bang Billy, aku bisa sedikit? Silakan Bang Titoker. Iya, jadi kawan-kawan, kita waktu menjelaskan Alkitab, yang paling bagus tuh pakai original teks, tubuh dan darah Tuhan. Kalau kita tidak mengerti, jangan kita tolak ayat itu. Karena kita tidak mengerti. Kenapa jangan kita tolak? Kalau kita tolak artinya tahu enggak? Artinya kita mengakui bahwa Alkitab itu, ilham yang dari Tuhan itu dituliskan secara salah. Berarti kita lebih cerdas dari yang memberikan ilham. Artinya kita tidak boleh mengabaikan satu ayat pun terkait sebuah topik Alkitab. Tidak boleh. Kalau kita mengabaikannya, berarti kita tidak mengerti. Jadi di dalam Alkitab itu ada 3 kuncinya, ada kuncinya. Satu yang kita sembah itu siapa? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Allah zaman sekarang. Singkatnya, jangan abaikan satu ayat pun. Kalau kita tidak mengerti, minta Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu roh kebenaran. Tidak ada yang kontradiksi di dalam Alkitab, apalagi khusus tentang keilahian Yesus, nggak ada. Yang ada hanyalah ayat-ayat yang seolah-olah paradoks. Apa penyebabnya? Seolah-olah paradoks karena kita tidak mengerti tentang roh, kita tidak mengerti tentang Adam dan Hawa dan keturunannya. Singkatnya begitu aja. Jangan abaikan ayat apapun terkait satu topik. Lanjut Bang Billy. Oke. Semua iblis-iblis di bawah tertawa mendukung Bu Darmi yang tidak mau jujur. Apakah Ibu Darmi dalam kebenaran? Tertawa semua mereka di bawah iblis-iblis. Dari tadi saya perhatikan chattingan mereka. Karena tidak mau mengakui kebenaran Alkitab. Alkitab menulis tubuh Tuhan, Ibu Darmi menolak, bukan jujur. Waktu perjamuan iya, mulai dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 32, semua itu mengatakan tubuh Tuhan sewaktu kita perjamuan kudus. Betul. Iya, benar. Berarti, itu. Enggak kusangka. Jadi sudah clear kita ya. Hanya bentuk Tuhan saja dia menyatakan diri dalam bentuk kemanusiaan, tidak Tuhan Yesus 100%. Oke. Nah, sekarang begini Bu Darmi. Islam ketika mengatakan bahwa Islam ketika Jibril menjadi manusia, mereka dengan serentak 100% mengatakan Jibril itu malaikat. Padahal sudah menjadi manusia. Jadi keimanan orang Kristen dengan orang Islam lebih mulia dan lebih tinggi keimanan orang Islam daripada orang Kristen Tritunggal. Diulangi Bang Billy, diulangi kalimat abang terakhir tadi biar dengar. Ketika Jibril menjadi manusia, seluruh Islam mengatakan Jibril itu malaikat seutuhnya. Tetapi ketika Tuhan menyatakan diri dalam bentuk manusia, Tritunggal mengatakan Tuhan Yesus itu manusia. Artinya keimanan kekristenan dengan keimanan Tritunggal dengan Islam masih lebih tinggi dan lebih mulia iman orang Islam daripada Tritunggal yang bejat. Tubuh Tuhan loh kok ditolak. Haleluya. Alkitab yang menyatakan itu. Iya Bang Billy, di dalam perjamuan kita itu memperingati tubuh Tuhan dan darah Yesus, darah Tuhan. Terus peringatan itu palsu. Tunggu dulu, yes. Tetapi di dalam Yohanes 1 ayat 14 firman Elohim itu menjadi manusia, dan 1 Timotius 3 ayat 16 Elohim itu menyatakan diri dalam bentuk rupa manusia. Itulah Yesus turun ke bumi. Nah, jadi jelaslah sudah ya. Jadi begini Bang Billy, kalau itu yang kalian imani, kalian percayai, gak apa-apalah. Tapi kalau aku gak akan goyah mengimani bahwasanya firman itu
telah menjadi manusia, itulah Yesus. Dan Elohim itu menyatakan dirinya dalam bentuk rupa manusia, itulah Yesus. Oke, tetapi sewaktu perjamuan kudus kita peringati bahwasanya roti yang melambangkan tubuh Yesus memang benar, dan darah yang melambangkan anggur yang melambangkan darah Yesus. Yes, memang begitu. Kalau kita memperingati perjamuan. Saya baru terima dari telepon dari Meme Bos, itu Meme Bos betul. Itu. Oke, teman-teman Kristen, itu Meme Bos akibat Tritunggal. Aku paham kalian? Mana mungkin aku meninggalkan Yesusku? Itu dia tolol itu botol si Meme Bos. Sampai seperti itu dia meninggalkan Yesus. Aku ini nggak ada goyang sedikit pun. Apa mau kuarahkan kepada mereka? Apa alasanku meninggalkan Yesus? Itu Meme Bos sudah profesional termasuk. Sudah. Berarti dia masih di bawahku. Kita fokus dulu sini. Nggak usah Meme Bos sudah pergi. Oke. Iya. Biarlah dia itu. Iya. Oke. Dia sudah ditetapkan Rabnya mendatangi neraka. Udah. Betul. Sekarang Tuhan Yesus, ya, dia adalah Allah 100% dalam wujud yang nyata manusia. Itu harus dipahami. Nah, kenapa dia bisa sakit, bisa, ya, kita buka Ibrani 2 ayat 14. Bising kali di tempatku ini Bang Billy. Sudah fokus dulu pengajaran. Saya sudah nggak peduli yang lain. Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Meme Bos begitu dulu, sama dengan Kak Darin. Ngotot, akhirnya apa yang terjadi? Sama. Aku mau meninggalkan Yesus. No, kau kasih 2 triliun. Aku dengar juga sama. Tidak, nggak akan bisa. No. Seperti ini juga ya aku lihat sama. Aku menunggu kedatangan Yesus di awan-awan bersama berlaksa-laksa para malaikatnya. Tidak, nggak akan bisa. Umurku udah 50 Billy. Kalau aku jatuh hari ini, aduh neraka bagianku. Jangan kalian takut sama aku ya. Kalian lihat wajahku ini, wajah orang murtad ke aku ini? Tidak, no. Oke, lanjut. Apa tadi? Ibrani 2 ayat 14. 2 ayat 14. 13, 14. Judul perikop di atas, Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Betul. Itu yang membuat apa? Dia mengambil bagian, ya, mengambil bagian-bagian kelemahan manusia. Tetapi tubuh dan roh itu adalah tubuh dan roh Tuhan. Dia adalah Allah 100% dalam wujud yang nyata. Yang mati adalah apa? Rupanya yang mati. Tetapi Allah sebagai roh itu kekal. Itu sebabnya dikatakan dia tidak pernah luput dari apa? Maut. Karena Allah itu roh. Roh itu tidak akan pernah mati. Tetapi di dalam tubuh, ya, tubuh dan roh Tuhan kita mati. Tubuh Tuhan Yesus adalah tubuh Tuhan, bukan tubuh manusia. Tidak ada bagian-bagian kemanusiaan dari Tuhan, karena tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang tidak berdosa. Tuhan Yesus itu suci. Inilah kelemahan. Oke, kita bongkar 1 Yohanes 1 ayat 1. Mana bolpenku? Tar. Sudah lama aku nggak keluarkan bolpenku ini. Aku 3 pulpenku. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 ditulis di situ hologos. Oke. Bahasa Inggris itu the word. Logos itu atau word itu firman.
Kemudian dalam bahasa Arab itu al-kalimah. Isa dalam Quran itu kalimah Allah. Ya, kalimah Isa. Allah. Kalimah. Apakah Tuhan Yesus dengan Isa sama? Sebenarnya bisa sama, kecuali kalau ada yang Tidak memutarbalikkan, bisa. nggak sama. Tidak Iya. bisa. Iya. Oke. Kalau Isa kalimat Allah. Nah, Yohanes 1 ayat 1 bukan berbicara bagian Allah. Contoh, Alkitab itu adalah firman Allah. Yakin? Yes. Kalimat Allah. Kalau Alkitab firman Allah, sumbernya dari mana? Iya, sumbernya ya dari Allah melalui Dari Sang Firman, Sang Firman. Iyalah, Sang Firman Firman itu sumbernya dari Sang Firman. Sang Firman itu kan Elohim kan? Sang Firman itu Elohim. Jadi yang menjadi manusia itu Sang Firman, bukan Firman. Yang menjadi manusia itulah firmannya Elohim. Ya, yang itulah menjadi daging. manusia. Dia juga itu berputar-putar balik-balik dia. Tunggu. Gimana sih? Firman itu perkataan, oke? Iya. Tetapi di dalam Alkitab bukan di dalam teks asli hologos, Sang Firman. Yohanes berbicara tentang Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yohanes tidak berbicara tentang apa? Tentang filsafat Yunani. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu yang lagi dibicarakan oleh Yohanes 1 ayat 1. Oke? Terus lanjut. Pada mulanya ada Sang Firman. Yang berfirman, ya, firman pertama pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu siapa? Allah kepada Ya, Musa. Elohim lah. Dan Allah Ya. itu adalah Sang Firman itu. Yang kita baca Alkitab itu apa? Firman. Jadi harus bedakan Sang Firman dengan firman. Nah, yang menjadi manusia, yang menjadi daging itu firman atau Sang Firman? Yang menjadi daging itu firman. Firmannya itu. Ya aduh. Sang Firman. Tunggu. Sang Firman. Firman itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus. Itu dia. Oke. Sang Di situ-situ Firman itu ya adalah dia. Allah itu sendiri. Ya, tulis. Sang Firman nih. berbeda dengan firman. Tulis dulu. Sang Firman berbeda dengan firman. Firman itu adalah perkataan. Yang menjadi daging adalah Sang Firman, pemilik firman yang menjadi daging. Jadi Sang kalau Firman pemilik adalah firman itu Elohim. adalah Elohim itu sendiri. Makanya Ya. dikatakan, tunggu sabar. Nggak ada framing aku yang di bawah. Orang jelas datanya. Pada mulanya adalah firman. Awalnya firman. Udah, awalnya firman. Itulah Elohim. Itu Lembaga Alkitab Indonesia salah menerjemahkan. Oke lah. Salah. Firman Karena itu. mereka tidak menggunakan kata sang. Iya, ayolah kita baca Salah. dulu ini. Yohanes 1 ayat 1 Saya ini baca kita- itu, bukan saya Pathfinder. Pelan-pelan. Saya ikut kelas kemajuan, saya ikut. Masih terombang di Trinitas. Saya ikut semua itu. Saya Sedangkan- masih muda. Billy, Saya Billy. dalam Di kejadian- saya mau bilang, saya dalam kepemudaan, ya, di daerah saya yang paling muda. Duduk bersama-sama dengan kepemudaan gereja masih Advent ke-7. Saya paling muda, udah duduk di situ. Kelas Pathfinder saya ikut, kelas kemajuan saya ikut. Tapi saya tidak dapat soal Trinitas. Haleluya, saya dapat. Sayanglah Billy, sedikit kau gara-gara sedikit kau jadi jatuh. Makanya saya tidak mau itu terjadi. Saya tahu apa yang terjadi dengan Meme. Oke. Ada awalnya. Kok bisa Dengar, jatuh dengan Meme? saya ini lagi sakit juga ini.
Ya, Sakit sakit apalah? mendengar berita ini. Oke, sabar. Iya, iya, iya. Meme itu teman saya, Meme teman saya. Iya. Saya berdebat keras dengan dia, tapi nggak bisa. Oke, saya tidak mau terjadi yang kedua kali. Oke, pada mulanya ada sang firman, bukan firman. Dan firman itu dikata di sini bersama. Di sini sebenarnya dalam bahasa Yunani adalah kata pros, tentang, bukan bersama. Tentang Elohim. Dan sang firman itu adalah Elohim. Jadi sang firman dengan Elohim itu sama. Iyalah. Nah, kalau di dalam Tritunggal firman dengan Elohim itu mereka bedakan. Oh, bagian dari Allah. Padahal firman itu adalah Elohim. Bukan, sang firman itu adalah Elohim, bukan bagian dari Elohim. Bukan pikiran Allah, bukan perkataan Allah, tetapi Allah itu sendirilah yang menjadi apa? Menjadi daging, sesuai dengan Yesaya mengatakan, bukan duta, bukan utusan, melainkan Dia sendirilah yang menyelamatkan kita. Sesuai.